Dewan, ini kalau nggak salah sudah ketiga kalinya pembahasan Raperda tentang hunian yang layak. Dan ini merupakan Raperda inisiatif Dewan sendiri. Apa sih semangatnya dari Raperda ini? Ya, semangatnya kalau ditanyakan semangatnya dalam Raperda hunian yang layak ini adalah bahwa konstitusi kita mewajibkan kepada pemerintah untuk semua warga kota Surabaya ini, khususnya warga kota Surabaya, untuk mempunyai hunian yang layak. Maka menjadi dosa dan menjadi inkonstitusional ketika pemerintah tidak menyiapkan hunian yang layak. Untuk itulah kemudian Raperda hunian layak ini dibahas agar bahwa pembangunan hunian yang layak, baik rusunawa, rusunami, rutilahu dan sebagainya itu tidak kemudian membebani APBD. Maka seperti rusunawa, rusunami yang membangun itu tidak hanya memakai uang APBD, tetapi memakai pihak ketiga. Masa iya tidak bisa Ciputra, kemudian Citraland, kemudian Pakuwon City tidak bisa men-CSR-kan, menghibahkan yang minimal 2,5% untuk kemudian membiayai warga yang tidak mampu, sehingga di kota Surabaya ini tidak terjadi yang namanya gap terlalu jauh, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Semangat awalnya fokus dari Raperda ini sebenarnya kan rusunawa, tapi kemudian beralih ke rusunami. Bagaimana Pak Dewan melihat ini? Tidak, bukan beralih, tapi ini semacam situasi kondisional. Karena apa? APBN tahun 2025 ini tidak menganggarkan pembangunan rusunawa, sehingga bagaimana kemudian mengisi ruang-ruang kosong ini yang tidak dibiayai oleh APBN, maka kemudian lahirlah yang namanya rusunami. Yang penting, yang jelas adalah rusunami, rusunawa dan sebagainya dalam Raperda ini mengakomodir kepentingan masyarakat yang tidak mampu, yang belum mempunyai hunian yang layak. Tadi kan sebelumnya kan warga Surabaya yang sudah mendaftar rusunawa itu sekitar 10.000. Terus kemudian ketika adanya Raperda ini, apakah nanti diarahkan ke rusunami? Ya, jadi gini, yang dari rusunawa ke rusunami itu adalah kenaikan kelas, sehingga yang sudah mampu, yang sudah sejahtera, maka kemudian yang dari rusunawa maka nanti dialihkan ke rusunami. Nah, yang sudah pindah dari rusunawa ke rusunami maka diisi oleh yang pendaftar baru itu, kan begitu. Sehingga nanti ada kenaikan kelas, ada perubahan di situ, kira-kira itu ya. Kalau menurut Pak Dewan sendiri, apakah rusunawa yang ada sekarang itu cukup ideal menerima atau menampung warga miskin di kota Surabaya sehingga membangun rusunami? Kalau pertanyaan ideal itu sangat tidak ideal. Seharusnya rusunawa itu tidak hanya 5 lantai, harusnya minimal itu harusnya 12 sampai 21 lantai, sehingga antrian warga yang menginginkan rusunawa itu terakomodir, tidak seperti sekarang hanya ada 5 lantai dan 23 rusunawa di Surabaya yang mendaftar, hampir 10.000 lebih yang mendaftar, baik yang gamis, pramiskin maupun lansia dan sebagainya. Maka rusunawa yang ada hari ini itu tidak mampu menampung, tidak mampu mengakomodir antrian tersebut. Maka dari itu adanya Raperda hunian yang layak ini merupakan sebuah kewajiban kita untuk menyelesaikan, membuat public policy, kebijakan publiknya yang diatur oleh undang-undang. Yang terakhir adalah bahwa hunian yang layak ini bukan hak komoditi, tapi ini adalah hak kewajiban yang diatur oleh konstitusi. Oke, makasih Pak Dewan.